We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mayasari. Saya dari kelompok 4 Budidaya Ternak Unggas Agribisnis kelas B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu materi bahan pakan ternak. Untuk pembahasan yang pertama adalah klasifikasi bahan pakan. Nah, di sini terdapat 8 kelas bahan pakan. Kelas yang pertama adalah hijauan kering dan jerami. Yang dimaksud dengan hijauan kering adalah bahan-bahan pakan yang sengaja dikeringkan, yang disebut dengan hay, yang memiliki kadar air hanya sebesar 20 hingga 30% saja. Misalnya, hay rumput lapangan, hay daun jagung, hay daun pucuk tebu, dan hay yang lainnya. Sedangkan jerami adalah hasil sisa dari tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk bahan pakan ternak, seperti jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. Nah, untuk kelas yang kedua adalah hijauan segar. Berbeda dengan jerami, hijauan segar ini sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Nah, hijauan segar ini memiliki kadar air sebesar 65%. Contohnya itu ada rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, dan daun singkong. Untuk kelas yang ketiga adalah silase. Silase ini merupakan bahan makanan ternak yang diawetkan dalam kondisi asam dengan pengawetan metode fermentasi. Nah, biasanya silase ini dilakukan untuk persiapan menuju musim kemarau, karena kalau musim kemarau itu hijauan segar itu jarang sekali. Nah, untuk contohnya sendiri adalah silase rumput dan silase daun jagung. Kelas yang keempat adalah sumber energi. Bahan pakan sumber energi adalah bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar sebesar kurang dari 18% dan serat kasar kurang dari 18%. Kenapa? Karena pada umumnya bahan pakan yang mengandung protein sebesar 12% itu 75-80% kandungannya dapat dicerna dengan mudah menjadi sumber energi. Nah, contohnya itu ada jagung, dedak, sagu, dan onggok. Nah, kelas yang kelima adalah kelas sumber protein. Nah, tentunya bahan pakan sumber protein ini mengandung banyak sekali protein yang kadarnya itu lebih dari atau sama dengan 18%. Nah, bahan pakan protein ini dapat bersumber dari hewan maupun tumbuhan. Nah, contohnya itu ada tepung ikan, tepung daging, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa, atau bungkil kelapa sawit. Untuk kelas yang keenam adalah sumber protein. Nah, pakan sumber protein ini tidak dibutuhkan dalam kadar yang banyak, tetapi cukup signifikan untuk membantu tumbuh kembang ternak. Nah, contohnya ini adalah tepung tulang, tepung kerang. Untuk kelas yang ketujuh adalah sumber vitamin. Nah, bahan pakan sumber vitamin ini biasanya memiliki kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi, yang terdapat pada minyak ikan atau tablet vitamin B kompleks. Untuk kelas yang terakhir, ada bahan pakan tambahan, di mana bahan pakan ini tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien. Biasanya ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan palatabilitas atau yang lainnya. Contohnya itu ada antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, ataupun zat warna. Pembahasan kita yang kedua adalah fungsi nutrien, di mana energi dan protein. Nah, energi ini mengandung energi yang tinggi serta serat kasar yang rendah. Fungsi energi adalah tentunya untuk memberikan energi dan metabolisme tubuh pada ternak unggas. Nah, untuk protein ini mengandung energi yang tinggi serta serat kasar yang tinggi. Fungsi protein adalah untuk pertumbuhan, memperbaiki kerusakan, dan membentuk jaringan tubuh yang baru. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah frekuensi pemberian pakan. Nah, pemberian pakan di sini adalah komponen yang penting dalam menunjang kelengkapan gizi yang dibutuhkan ternak. Biasanya, ternak tidak hanya diberi satu jenis pakan saja, melainkan disusun dalam bentuk ransum. Ransum di sini adalah campuran bahan pakan yang diberikan kepada ternak dalam jangka waktu 1 hari. Untuk frekuensinya sendiri tergantung pada bentuk pakan yang diberikan dan umur ternak. Biasanya akan dilakukan dengan frekuensi 1 kali sehari atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Dengan komposisi yang 3 kali sehari itu dengan persentase 40% di pagi hari, 20%-nya di siang hari, dan 40% lagi di sore hari. Oke, untuk pembahasan kita yang selanjutnya adalah organoleptik bahan pakan. Nah, bahan pakan yang pertama di sini sudah ada jagung. Nah, jagung ini teksturnya bulir-bulir kasar seperti biji jagung biasa. Kemudian warnanya orange dan baunya bau khas seperti biji-biji jagung pada umumnya. Nah, untuk bahan pakan yang kedua adalah ini ada dedak gandum. Nah, dedak gandum ini berwarna krem, kemudian teksturnya halus, butiran-butiran halus, kemudian baunya sedikit
sedikit tengik tapi tidak menyengat. Dedak gandum dan dedak jagung ini adalah bahan pakan sumber energi yang memberikan banyak energi untuk ternak. Bahan pakan yang selanjutnya adalah tepung ikan. Nah, tepung ikan ini bertekstur sangat halus seperti tepung, kemudian berwarna coklat, dan untuk baunya sendiri, baunya sedikit amis tetapi tidak menyengat. Nah, tepung ikan ini adalah bahan pakan dengan sumber protein yang tinggi untuk ternak. Untuk bahan pakan yang selanjutnya adalah minevit. Nah, minevit ini adalah bahan pakan dengan sumber mineral dan vitamin. Nah, untuk teksturnya sendiri, ini teksturnya sangat halus seperti tepung halus, kemudian berwarna krem, dan di sini tidak terdapat bau yang menyengat ya, hanya seperti bau kapur biasa. Untuk yang selanjutnya adalah pur. Pur ini adalah pakan yang terdiri dari campuran berbagai bahan pakan tunggal yang kemudian akan dipadatkan dan dibentuk seperti butiran-butiran kasar. Nah, untuk teksturnya sendiri tentu saja ini seperti butiran-butiran yang kasar, kemudian berwarna kuning kecoklatan, dan pur ini memiliki bau yang tengik dan sangat menyengat. Pembahasan kita yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi unggas pada setiap fase fisiologis. Yang pertama ada masa starter untuk ayam broiler yang membutuhkan sekitar 23% protein kasar dengan 4-5% lemak kasar dan 3-5% serat kasar. Untuk energi metabolisnya sebesar 2.800 sampai 3.200 kilokalori per kilogram. Untuk fase yang kedua adalah masa-masa grower. Nah, di sini ternak itu membutuhkan sekitar 21% protein kasar, 3-4% lemak kasar, 3-5% serat kasar, dan energi metabolisnya sebesar 2.800 sampai 3.300 kilokalori per kilogram. Nah, untuk fase yang ketiga adalah masa-masa finisher. Nah, di mana di sini ternak membutuhkan sekitar 19% protein kasar, 3-4% lemak kasar, dan 3-5% serat kasar. Untuk energi metabolisnya sebesar 2.900 sampai 3.400 kilokalori per kilogram. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.